Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang titik balik sejarah Perang Dunia II, pasti serangan Pearl Harbor tanggal 7 Desember tahun 1941 bakal selalu jadi pembicaraan utama. Serangan yang dilakukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang ini secara langsung menarik Amerika Serikat masuk ke perang, padahal awalnya mereka mau tetap netral. Tujuan Jepang cuma mau melemahkan kekuatan laut AS di Pasifik, tapi malah bikin rakyat Amerika bersatu padu dan memicu perang panjang yang berlangsung hingga ke 1945. Tahun itu, AS akhirnya menggunakan senjata atom di Hiroshima dan Nagasaki bukan buat balas dendam, tapi sebagai keputusan strategis buat akhiri perang secepat mungkin dan hindari invasi besar ke Jepang. Pasti banyak yang penasaran kenapa Jepang berani serang Pearl Harbor. Gimana proses AS masuk ke perang, dan apa sih alasan sebenarnya penggunaan senjata atom itu? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi dan analisis ahli ya. Sebelum kita masuk ke detail serangan, mari kita pahami dulu situasi dunia saat itu ya. Tahun 1941, Perang Dunia Kedua udah berjalan beberapa tahun di Eropa dan Asia. Jepang lagi dalam fase ekspansi agresif di kawasan Asia Pasifik. Mereka butuh sumber daya alam buat dukung perang dan ekonomi negara. AS pada waktu itu belum masuk perang, tapi mereka nggak setuju sama ekspansi Jepang dan mulai menerapkan sanksi ekonomi kayak larangan ekspor minyak dan baja ke Jepang. Bagi Jepang, ini jadi ancaman besar karena mereka sangat bergantung pada impor dari AS. Jepang juga khawatir kalau Angkatan Laut AS di Pasifik bakal menghalangi ekspansi mereka. Jadi mereka nyusun rencana serangan rahasia ke pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan utamanya adalah menghancurkan kapal induk dan pesawat tempur AS, jadi mereka bisa punya kendali penuh di kawasan Pasifik sebelum AS punya waktu buat bereaksi. Serangan itu terjadi di pagi hari Minggu, tepatnya jam 7:48 waktu lokal, waktu yang dipilih karena Jepang tahu kalau pasukan AS bakal lebih santai di hari libur. Mereka kirim sekitar 350 pesawat tempur dari kapal induk Jepang yang menyerang dalam 2 gelombang serangan. Gelombang pertama, menyerang langsung kapal perang di pelabuhan dan pesawat tempur di bandara udara militer. Banyak kapal besar AS kayak USS Arizona, USS Oklahoma, dan USS West Virginia langsung terbakar atau tenggelam. Gelombang kedua, fokus menyerang infrastruktur penting kayak gudang amunisi, dermaga, dan fasilitas pemeliharaan kapal. Hasilnya bikin prihatin, lebih dari 2.400 orang AS tewas, lebih dari 1.100 orang terluka, 18 kapal perang besar rusak atau tenggelam, dan sekitar 300 pesawat tempur hancur. Tapi untungnya kapal induk utama AS waktu itu nggak ada di pelabuhan, mereka lagi sedang berlayar, jadi bisa jadi kekuatan penting buat perang nanti. Serangan Pearl Harbor bikin kejutan total buat Amerika Serikat. Presiden Franklin D. Roosevelt menyebutkan hari itu sebagai hari yang akan dikenang dalam kemalangan dalam pidatonya di parlemen. Hanya dalam waktu 2 hari, Kongres AS sepakat untuk menyatakan perang terhadap Jepang, dan karena Jepang sekutu dengan Jerman dan Italia, AS juga secara otomatis masuk perang melawan blok poros. Yang menarik adalah serangan yang awalnya mau melemahkan AES justru bikin mereka lebih kuat. Rakyat Amerika dari segala lapisan masyarakat ikut berkontribusi, mulai dari prajurit yang pergi bertempur sampai rakyat biasa yang kerja di pabrik senjata dan makanan buat pasukan. Ekonomi AS yang tadinya masih dalam masa pemulihan dari depresi besar jadi penuh semangat buat mendukung perang. Setelah masuk perang, AS dan sekutunya mulai bertempur sengit sama Jepang di berbagai lokasi di Pasifik, mulai dari pertempuran Midway, Guadalcanal, sampai Leyte Gulf. Pertempuran-pertempuran ini sangat brutal dan menimbulkan korban banyak di kedua pihak. Pertempuran Midway jadi titik balik penting. AS berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang yang bikin kekuatan laut Jepang mulai melemah. Strategi leapfrogging.
AS menggunakan strategi ini buat mengambil alih pulau-pulau penting yang dikuasai Jepang tanpa harus menyerang setiap lokasi, yang mempercepat kemajuan pasukan. Kerugian kedua pihak. Hingga tahun 1945, jutaan prajurit dan rakyat sipil sudah gugur di kedua sisi. Jepang mulai kesulitan dukung perang karena sumber daya dan pasukan mulai menipis, tapi mereka masih menolak untuk menyerah. Pada awal 1945, AS udah siap buat invasi besar-besaran ke daratan Jepang dengan nama Operasi Downfall. Tapi para pemimpin AS khawatir kalau invasi ini bakal menimbulkan korban jutaan orang dari kedua pihak, baik prajurit maupun rakyat sipil Jepang yang diperkirakan bakal bertahan sampai akhir. Ini yang jadi bagian paling kontroversial tapi juga krusial dari perang penggunaan senjata atom oleh AS. Setelah bertahun-tahun penelitian dalam proyek Manhattan, AS berhasil membuat 2 bom atom yang siap digunakan. Bom dengan nama kode Little Boy dijatuhkan ke kota Hiroshima, yang jadi pusat industri dan militer Jepang. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar kota dan menewaskan sekitar 140.000 orang dalam beberapa bulan pertama. Bom Fat Man dijatuhkan ke kota Nagasaki setelah Hiroshima tidak mendapatkan tanggapan yang jelas dari pemerintah Jepang. Sekitar 74.000 orang tewas dalam waktu yang sama. Pemerintah AS menyatakan bahwa keputusan ini bukan buat balas dendam karena Pearl Harbor, tapi sebagai langkah strategis. Supaya tidak perlu melakukan invasi besar ke Jepang yang bakal lebih banyak menimbulkan korban. Untuk mengurangi jumlah korban yang mungkin terjadi jika perang terus berlanjut. Setelah Jepang menyerah, Perang Dunia Kedua yang sudah berjalan selama lebih dari 6 tahun akhirnya bisa berakhir secara total. Pada tanggal 2 September tahun 1945, Jepang secara resmi menyerah di atas kapal USS Missouri, tandanya akhir dari Perang Dunia Kedua yang telah merenggut nyawa puluhan juta orang di seluruh dunia. Perang antara AS dan Jepang dari Pearl Harbor sampai pengeboman atom punya warisan sejarah yang sangat mendalam. Banyak korban di kedua pihak menunjukkan bahwa tidak ada pemenang yang benar dalam perang. Kita harus selalu berusaha cari solusi damai sebelum masalah jadi besar. Penggunaan senjata atom menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi bisa membawa dampak yang sangat besar. Jadi harus selalu dikontrol dengan baik dan digunakan untuk kepentingan perdamaian. Setelah perang berakhir, negara-negara dunia membuat organisasi seperti PBB buat mencegah perang besar lagi dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Meskipun dulu jadi musuh bebuyutan, AS dan Jepang sekarang jadi sekutu dan mitra ekonomi yang erat. Bukti bahwa hubungan antar negara bisa diperbaiki dengan kerjasama dan saling menghargai. Kita harus selalu ingat sejarah perang ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Jadi kesimpulan ya, serangan Pearl Harbor dan perang yang menyusulnya adalah babak penting dalam sejarah dunia yang mengubah arah perkembangan peradaban manusia. Meskipun penuh dengan penderitaan, perang ini juga mengajarkan kita betapa berharganya perdamaian dan kerjasama antar negara. Semoga kita selalu bisa belajar dari masa lalu dan bekerja sama buat menciptakan dunia yang lebih damai, makmur, dan saling menghargai. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang sejarah penting ini dan menghargai nilai perdamaian. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat dukung perdamaian dunia ya!